Orangnya sudah kubawa, Cui Hua, lihat. Gadis kota yang segar sekali, segar. Cuma kelihatannya setengah mati gini. Wang Xiulan, 50 yuan bukan uang angin, loh. Saudariku, ini anak muda terpelajar dari kota. Berpendidikan, mana sama dengan cewek desa kita. Dari kota lagi, tapi gak bisa angkat apa-apa. Gak bisa kerja, beli buat disembah-sembah. Ini calon istri yang ditukar buat Laoshan. Kelihatannya cantik banget. Cantik buat apa? Katanya keras kepala. Sengaja jalan diutus. Gue peduli apa keras atau enggak. Bayar MAH harus nurut. Cui Hua, lu ngapain? Ini kan hari pertamanya, jangan takut adik. Saudaramu ini mulutnya pedas tapi hatinya lembut. Ini pria yang akan menemaniku seumur hidup? Seorang idiot. Lihat apa? Dia suamimu. Ayo, bilang sendiri, pantas gak gadis manja ini 50 yuan? Ini jual beli manusia, ilegal. Mati pun gue gak akan nurut kalian. Ilegal? Hahaha, di lembah miskin kita ini. Aku yang bilang, itu hukum. Hei, dasar jalang, berani melotot ke gue. Kayaknya belum cukup dipukul. Dengar ya, masuk pintu keluarga Chen, lu cuma hewan ternak yang kubeli. Udah cukup ributnya belum? Kan buat cari istri adikmu sendiri. Gue buru-buru apa? Gue gak urus, ya? Pergi. Idiot, masih bengong apa? Itu istrimu. Kalau hari ini lu gak jaga dia, jangan makan malam. Lepasin gue. Teriak apa? Kayak manggil arwah. 50 yuan. Cuma beli pembawa sial kayak gini. Udah. Uangnya udah keluar, lu masih ngomong terus. Masa gue gak ngomong? 50 yuan. Cukup buat makan roti kukus setahun. Cuma buat nikahin si idiot itu. Lu ngerti apa? Waktu bapak meninggal bilang apa? Kalau Baoshan nikah, harus pisah rumah. Sekarang dia punya istri, tanah rumah ini. Dia nikah, harus pergi. Halaman ini, tanahnya harus jadi milik dia dan kita. Jadi gadis kota ini, jangan dibuat nyaman. Gue ngerti, besok gue kasih tahu dia. Masuk keluarga Chen, naga pun harus tunduk. Jangan pura-pura mati, bangun, pergi potong rumput babi. Dengar gak? Babi di rumah masih menunggu makan, kalau mau makan harus kerja. Aku adalah pemuda terpelajar yang datang ke pedesaan untuk menerima pendidikan ulang. Apa yang kamu katakan? Aku bukan datang sini untuk jadi budak di keluargamu. Hei kamu jalang kecil, sudah berani main kata-kata sama aku ya? Pemuda terpelajar? Aku tidak peduli kamu pemuda apa, sekali sampai sini. Kamu adalah barang yang aku beli dengan uang. Perdagangan manusia itu melanggar hukum. Ini adalah kejahatan. Kamu sudah memberontak ya? Kamu si idiot, kembalilah ke sini. Berani-beraninya kamu lindungi dia? Si idiot ini memang punya tenaga yang cukup. Aku keluar bertamu, tidak akan kembali sebelum waktu makan. Biarkan si idiot yang memasak sendiri. Kesempatan datang. Aduh, perutku sakit banget. Sakit, aku harus ke toilet. Aku bisa pergi sendiri. Selamat tinggal kalian semua pedagang manusia. Aku berhasil lari. Aku akhirnya berhasil lari keluar. Kakakmu kenapa bisa di sini? Kamu mengikutiku? Aku tidak mau kembali. Minggirlah dari depanku. Kamu si idiot, tidak bisa mengerti ucapan manusia ya? Kenapa? Kenapa kamu tidak biarkan aku pergi? Rumah. Wah, kamu masih ingat kembali ya? Aku kira kamu burung phoenix emas dari kota. Punya sayap bisa terbang kembali ke kota. Bagaimana ini? Capek lari kan? Kalau capek tinggal diam di sini dengan baik. Aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Aku ingetin ya, kalau kamu hari ini berani langkahkan kaki keluar pintu ini, jangan pernah kembali lagi. Dan kamu si idiot, ngawasi orang saja tidak bisa, kalau bukan aku yang mata lebih tajam. Uang 50 yuan ini sudah menghilang percuma. Kamu hari ini juga tidak boleh makan. Sudah jam berapa masih mau tidur nyenyak? Cepat masak. Suara apa ribut-ribut di siang bolong? Pak Lurah, kenapa Anda bisa datang kemari? Cepat, masuk dalam manduk. Angin apa yang bawa Anda kemari? Cepat, saya buatkan air untuk Anda. Kabarnya keluarga kamu membeli istri? Pak Lurah, dengar dari siapa omong kosong itu?
Ini adalah pacar Baoshan. Mereka berdua rela melakukan ini. Ya benar, keluarga kami Baoshan. Akhirnya dapat pacar, jangan biarkan orang fitnah begitu. Tolong. Pak Lurah, saya dibeli oleh mereka. Saya pemuda terpelajar dari kota. Kamu, kalau berani teriak lagi, aku tutup mulutmu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia. Perjodohan dengan membeli itu melanggar hukum loh. Saya harus tanya situasinya dengan baik, bawa orang masuk ke dalam ruangan. Saya yang akan tanya sendiri. Si idiot keluarga Chen benar-benar membeli wanita cantik. Nona, siapa nama kamu? Asal kamu dari mana? Kepala desa, nama Lin Hao. Aku adalah pemuda terpelajar dari kota. Mereka adalah saudara manusia. Mereka membeli dengan uang. Kamu harus menyelamatkanku keluar dari sini. Oh, ada hal seperti itu? Kepala desa, jangan dengarkan omong kosongnya. Otaknya sedikit bermasalah. Aku bertanya padamu, kawan Lintau, jangan takut, masyarakat baru tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Begini saja. Untuk menyelidiki fakta, ikut aku ke kantor desa. Jelaskannya. Baik, aku ikut. Kepala desa, ini tidak sesuai aturan, kan? Dia adalah orang keluarga kami. Kamu mau menghalangi penyelidikan? Perdagangan manusia bisa membuatmu masuk penjara. Ayo pergi, kawan Lintau. Kepala desa, terima kasih. Anda benar-benar orang baik. Kawan Xiaolin, jangan takut, minum air dulu. Kepala desa, terima kasih banyak. Anda harus membantuku. Mereka adalah pedagang manusia. Tenang saja, ada aku di sini. Kepala desa, ini. Kawan Xiaolin, jangan tegang. Ini untuk merahasiakanmu. Takut orang luar menguping, tidak baik pengaruhnya. Kawan Xiaolin, kamu juga orang berpendidikan, tidak mau tinggal seumur hidup di lembah miskin ini kan? Aku tidak mau, kepala desa. Aku ingin pulang. Kebetulan aku punya satu jatah masuk universitas pekerja, petani, dan tentara. Universitas? Aku benar-benar bisa kembali sekolah? Tentu bisa, asalkan kamu. Asalkan aku apa? Kepala desa? Katakan, asalkan bisa keluar dari sini. Aku mau melakukan apa saja? Oh, mau melakukan apa saja? Kepala desa, kamu mau apa? Tentu bisa, itu tergantung apakah kamu paham atau tidak. Lepaskan aku. Apa maksudmu? Mau kembali ke universitas? Layani aku dengan baik dulu. Kamu tidak tahu malu. Tidak mau dihormati, mau dihukum? Hari ini kamu mau tidak mau harus menurut. Tidak mau pun harus menurut. Kamu mendekat lagi. Aku mati di sini. Kamu gila. Kalian yang memaksaku. Ada yang mati tidak ada untungnya buat siapapun. Aku sudah dihancurkan oleh kalian. Masih takut mati apa? Aku lepaskan kamu ya. Cepat letakkan benda itu. Kamu pergi, cepat pergi. Ini bukan istri si bodoh itu? Si bodoh ini. Bajunya sampai robek begini. Apa di luar? Bermain serong dengan pria liar, lalu dipukuli sampai pulang? Kenapa, bodoh? Kamu masih mau melindunginya? Dia selingkuh, kamu saja tidak tahu. Lihatlah dia itu mana pria yang lihat tidak bingung. Kamu berhenti, kamu si manis yang tak tahu malu. Muka keluarga Chen habis dipermalukan olehmu. Makan malam nanti jangan harap kamu bisa makan, berani-beraninya kau. Masih berani cemberut padaku, aku kasih tahu Lintau. Besok kamu akan disuruh ambil kotoran babi, nona manja dari kota. Cocoknya sama babi aja. Ambil kotoran babi. Bagus. Sebelum aku pergi, harus buat kamu tahu siapa yang babi. Mau tidur malas lagi? Matahari sudah terik nih. Cepat pergi bersihkan kandang babi. Aku bukan kuli di rumahmu. Hah? Dibeli 50.000? Kalau bukan kuli apa lagi? Cepat kerja, kalau tidak nggak makan. Coba lihat, yang jual baju modis. Celana cutbray ini cuma ada di kota ya? Mbak-mbak dan ibu-ibu lihat dong, model terbaru. Kemeja denim, celana cutbray, semua dari pabrik grosir kota. Baru saja diangkut. Kota adalah rumahku. Lihat apa, orang dari kota masih heran sama ini. Jangan kira masih nona besar. Sekarang cocoknya pakai baju kain. Pak. Apa, mau beli ke depan? Pak, Anda dari kota ya? Iya, ngapain tanya? Pak tolong, waktu berangkat bisa bawa aku nggak? Bawa kamu? Nona, ini bisnis, bukan angkutan. Aku bayar, aku punya uang, aku nanti bayar, tolonglah. Kamu diculik ya Nona? Ini urusan aku nggak bisa ikut campur. Kalau trukku diperiksa, hidupku selesai. Jangan, Pak, aku mohon, kalau aku tinggal di sini, aku akan mati. Kamu, siapa kamu? Dia suamimu. Bukan, dia cuma orang bodoh yang beli aku. Oh gitu ya, Di. Kayaknya si bodoh gede ini susah diajak bicara. Kalau nggak pergi sekarang, tunggu dia panggil orang, kita berdua nggak bisa kabur. Gimana dong, Pak? Kamu harus bawa aku pergi. Cepat naik ke belakang truk, sembunyi, tutup pakai terpal. Aku yang urus dia. Jangan sentuh, aku pergi. Aduh, apa ini? Jangan pegang tangan. Lepas,
Aku suruh lepas, dasar bodoh. Kamu nggak ngerti bahasa manusia ya? Cepetan, lama banget. Aku benci kamu, penyesalan terbesar seumur hidupku. Yaitu dibeli orang kaya kamu. Kenapa kamu nggak pergi? Akhirnya aku bisa kabur. Tunggu, ini bukan jalan ke kota. Om, mau bawa aku kemana? Berhenti, cepat berhenti. Adik kecil teriak apa? Ini hutan belantara. Teriak sampai serak pun tak ada yang dengar. Bukannya mau pulangkan aku? Pulang? Aku baru selamatkan kamu, harusnya berterima kasih. Jangan mendekat, penipu, penculik. Bodoh, sudah gelap masih sembunyi di dalam. Nunggu dilayani makan ya. Teriak apa? Langsung masuk panggil dia keluar selesai. Seharian cuma tahu sembunyi. Mana orangnya? Hilang. Si imut itu kabur. Kabur? Bisa lari kemana? Uang 50.000 aku, duitku hilang percuma. Itu truk. Dia naik truk penjual itu kabur. Diam apa? Kejar. Ngejar pakai apa? 2 kaki lawan 4 roda. Cari kepala desa, minta traktornya. Malam ini ke ujung dunia pun harus kejar dia. Gadis kota juga cuma begini. Hutan belantara begini mana ada mobil? Cepetan pak kepala desa, gaspol. Tahu, teriak-teriak apa? Kalau ketangkep, kaki kamu putusin aku. 50.000, WKWKWK. Aku juga gak mau balik. Cepat bawa aku pergi. Kalau gak bawa aku pergi, aku lapor ke polisi, lapor kamu. Gila. Bawa aku pergi, sekarang juga bawa aku dari sini. Atau aku laporin kamu, masuk penjara. Lapor? Silakan. Perempuan belian, tengah malam naik mobilku. Siapa percaya? Ada saksi? Nanti mereka kejar. Mereka percaya kamu atau aku? Kamu tidak tahu malu. Aku cuma pedagang, gak bisa bawa kamu kabur. Adik, jalan ini kamu pilih sendiri. Lintau dasar kurang ajar. Akhirnya ketangkep. Turun kamu. Hari ini kaki kamu pasti patah. Baoshan diam apa? Naik. Bawa turun si memalukan itu. Mau kabur lagi? Mau lari kemana? Berani sekali kamu, mau jual perempuan. Ini bisa kena tembak. Pak Kepala Desa, aku tidak bersalah. Dia yang naik mobilku sendiri, aku gak ngapa-ngapain. Luka itu dari mana? Ayo pergi. Itu aku keungnya, kita baru bayi. Kepala desa, tolong kasih keringanan. Aku ada tanggungan keluarga. Ini uangnya buat beli teh. Lihat kamu juga baru pertama kali. Aku gak akan hitung. Cepat. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Sudahlah, yang penting orangnya ketemu. Semua naik, pulang. Cepat naik. Lihat apa? Bodoh. Istri aja kabur sama orang. Kalau bukan aku, kamu gak bakal dapat istri. Cepat masuk tidur. Makan. Mangkokku. Dasar pemboros. Berani-beraninya lempar barang. Bodoh, minggir. Dia nggak mau makan, mau mati ya? Mati aja, biar nggak buang-buang makanan kita. Baik, kalian berdua aja kelaparan di sini. Aku nggak peduli. Sok-sokan kayak nona kota. Main mogok makan. Siapa yang takut? Mati aja biar bersih. Mati aja, 50 yuanku anggap buat anjing. Biar nggak ngelihat dia tiap hari, bawa sial. Kamu yang di luar.
Main serong sama laki-laki, pantas digebuk. Malu-maluin mau mati. Bodoh, ngapain jagain dia? Nungguin dia mati buat ngurus mayat? Aku kasih tahu, kalau dia mati, kamu jangan harap bisa nikah lagi. Jomblo aja seumur hidup. Gimana? Kamu bisu? Mau berantem sama aku? Demen sama perempuan murahan. Jangan hina dia. Kamu bodoh? Berani teriak sama aku. Ribut apa? Nggak bisa tidur nih. Dia demi perempuan itu, dia berani teriak sama aku. Baoshan, masuk kamar. Berkali-kali memberontak. Bintang sial beli 50 yuan. Belum masuk berapa hari, udah hasut si bodoh ini. Lawan kakak dan kakak iparnya. Sudahlah, ngapain ribut sama orang bodoh? Nggak malu. Panas. Jangan hina dia. Si bodoh ini. Dia sadar. Bajunya sobek gini. Apa di luar? Main serong sama laki-laki, terus dipukulin pulang. Gimana? Bodoh, mau belanja lagi. Dia selingkuhin kamu nggak tahu. Lihat dia tuh, mana laki-laki nggak tergoda. Kamu berhenti. Dasar perempuan murahan. Muka keluarga Chen habis sama kamu. Makan malam ini jangan harap. Bodoh beneran si bodoh. Chen Baoshan, kamu brengsek. Lagi ngapain nongkrong di sini? Makanan udah siap, kok gak masuk bawa piring? Mau biarin kami berdua kelaparan, ya? Tuli, ya? Aku lagi ngomong sama kamu. Seharian jagain si pengangguran ini. Mau ikut dia naik ke langit, ya? Minggir, biar aku lihat si sialan itu udah mati belum. Jangan mati di dalam rumah. Bawain rumahku. Kamu si tolol, berani-beraninya halangin aku? Aku ini kakak iparmu. Bagus, Chen Baoshan. Demi orang luar, kakak ipar aja gak dianggap. Kalau berani, jangan makan. Biar aja pada kelaparan di sini. Mau kemana? Gak makan? Dia juga minggat karena aku merepotkan. Ya? Ah. Wah, hidup lagi. Tahu keluar, ya? Kupikir mau mati busuk di dalam. Hei, dasar sialan. Berani-beraninya cuekin aku. Berhenti. Keterlaluan. Dua-duanya gak nganggap aku. Chen Baoshan, kamu balik sini. Lari. Lihat aja kalian bisa lari kemana. Jangan harap aku bakal nyisain makanan buat kalian. Aku udah kotor. Jangan takut. Ada aku. Kerja keras seharian, cuma dapat minum ini doang. Ada orang-orang yang emang sial. Seharian cuma mikir kabur, bikin malu aja. Gak kerja di ladang, tapi mau makan. Keluarga Chen gak bakal nanggung pengangguran. Biarin aja dia mati kelaparan, ngirit beras. Si tolol emang tolol, tapi setidaknya nurut. Lihat gimana aku ngerjain si sialan itu. Baoshan, kamu gila lagi kenapa? Chen Baoshan, kamu pengkhianat. Berani-beraninya kasih makan dia? Si tolol, kamu juga mau kelaparan, ya? Makan? Ayam gak bertelur kok mau makan? Dia lapar. Lapar? Mati aja. Itu beras keluarga Chen. Kamu pembawa sial, baru datang udah bikin rumah gak tenang. Nasi ini dia yang kasih ke aku. Berani-berani ngeles. Hari ini gak ada yang boleh makan.
Si tolol ini kenapa? Kayak mau makan orang. Kamu mau apa? Mau mukul kakak iparmu sendiri? Keterlaluan. Sayang, cara keras gak mempan. Si sialan itu keras kepala. Si tolol sekarang malah jagain dia. Terus gimana? Masa iya kita biarin dia? Sebagai anak yang dimana? Kalau keras gak bisa, kita pakai cara lembut. Aku gak percaya. Rusakin nama baiknya, biar dia gak bisa angkat muka di desa. Lihat dia masih bisa semua lagi. Revasi. Besok saya akan pergi ke desa untuk bicara. Bilang orang dari kota ini mencuri barang rumah tangga. Biarkan dia jadi aib. Lihat si idiot masih mau dia apa enggak. Nanti saya lihat dia masih punya muka tinggal di sini. Juni, Aku masih harus potong rumput babi. Dia kenapa sih? Dengar belum? Keluarga Baoshan itu tangannya tidak bersih. Iya dong, Cui Hua bilang dia curi uang di rumah. Masih sama mantan pemuda terpelajar pria itu. Kak Biao, cepat duduk, cepat duduk. Wah, Kak Biao datang. Coba deh telur goreng saya. Daswang, ini yang kamu bilang. Adik ipar dari kota itu? Iya Kak Biao. Adik iparku Lintau, wajahnya beneran cakep. Lebih cantik dari gambar di kota. Kak Biao, minum lagi. Muka imut begini, kalau marah pasti lebih berasa. Adik terpelajar, jangan marah-marah dong. Ayo temani kakak minum. Idiot, lu ngapain? Minggir. Dasar idiot berani melototin aku. Coba sentuh dia. Kamu idiot, berani lawan aku. Kak Biao jangan marah. Dia idiot nggak ngerti. Iya Kak Biao, ngapain ribut sama orang idiot? Kalau bukan karena ngasih muka ke Daswang. Hari ini pasti aku kulit lu. Chen Baoshan, lu jadi jagoannya. Berani buat orang luar, musuhin teman kakakmu. Idiot, lu tahu Kak Biao itu siapa? Masuk kamar. Berani-beraninya, ini udah kacau balau. Kali ini lihat lu masih bisa sombong apa. Aduh, nggak bisa hidup nih, rumah kemalingan. Cui Hua ini kenapa? Pagi-pagi gini. Uangku? Uang yang susah payah aku kumpulin. Uang sama kupon kain hilang semua. Kenapa ini? Uangnya hilang? Siapa lagi? Ya dia, si pembawa sial ini yang nyuri. Nggak mungkin. Wajahnya kelihatan baik tapi hatinya nggak. Kemarin dia kan mau kabur juga. Pencuri, pasti lu yang nyuri uang buat ongkos kabur. aku nyuri. Lu bilang nggak ya nggak? Siapa yang percaya? Semua pada lihat. Hari ini aku harus cari buktinya. Jangan sentuh aku. Kenapa? Takut? Gak berani disearch. Lepasin. Dasar orang gila. Hari ini pasti aku obrak-abrik. Lihat lu sembunyiin uang di mana. Pergi dari sini. Setelah kita cari dan temukan, semua orang bisa jadi saksi. Siapa dia? Lepaskan dia. Aduh sakit. Chen Baoshan, kamu orang bodoh. Kamu berani memukul saya. Sudah berbalik arah ya? Cepat lepaskan iparmu, kamu anak tolol. Kamu mau dipukulkan? Lepaskan sekarang. Aduh, saya tidak bisa hidup lagi. Saya sudah baik-baik mencarikan istri untuk adik bodoh ini. Sekarang dia malah memukul saya demi orang luar. Ada apa dengan Baoshan hari ini? Seperti kesetanan, demi istri dari kota. Berani memukul istri, dan segala makhluk jadi. Ini lagi-lagi cara dia. Kamu siap, sejak kamu datang, kamu sudah bawa kami. Penuh kekacauan. Sekarang kamu juga menghasut adikku untuk memukul iparnya sendiri. Di mana keadilan di dunia ini? Saya sudah bekerja keras mengurus keluarga ini. Akhirnya, saya dibully oleh pencuri dan orang bodoh. Hidup ini tidak bisa dilanjutkan. Apa yang kalian semua kerumun di sini? Ramai sekali seperti apa ini? Sekretaris desa, akhirnya Anda datang. Tolong berilah kami keadilan. Sekretaris desa, tolong berikan keadilan untuk saya. Wanita ini mencuri uang keluarga kami. Baoshan si bodoh ini malah melindunginya. Mau memukul saya. Baoshan, apakah yang dikatakan iparmu itu benar? Kamu benar-benar memukulnya? Ziking Lin, apakah kamu benar mengambil uang dan kupon rumah ini? Saya tidak makannya. Dia berbohong, Pak. Dia itu pencuri. Kalau tidak percaya, geledah dia saja. Dia tidak mencuri. Kamu si bodoh bisa bicara. Dengar ya sekretaris. Dia kan orang bodoh, apa yang dia paham? Pasti wanita jalan ini yang ajarin dia bicara begitu. Cepat orang bodoh mana bisa dipercaya? Dia cuma terpikat oleh wanita ini demi dapat istri. Aduh, Semua diam. Baoshan, ulangi lagi sekali. Kenapa kamu bilang dia tidak mencuri? Dia baik, tidak mencuri. lihat sekretaris, dia saja tidak bisa bicara dengan jelas. Dia kan orang bodoh. Oh iya. Tadi pagi. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita tidak boleh salahkan orang baik. Dan juga tidak boleh membiarkan orang jahat lepas. Betul apa yang dikatakan sekretaris, harus geledah dia. Kamu mau kemana? Dasar pencuri, kamu masih mau masuk ke kamarku? Suami, cegat dia. Bodoh, minggir. Aku bilang minggir, dengar enggak? Kak, ini yang kau kehilangan? Liu Cuihua, buktinya sudah di depan mata. Mau bilang apa lagi? Bukan aku, Pak Ketua. Dia yang menjebakku, dia yang menyembunyikan uang di rumahku. Jebak? Seluruh desa lihat dia menemukannya di rumahmu. Masa dia bisa terbang? Sudah kuduga, gadis kota ini tidak seperti pencuri. Maling teriak maling,
Hati Liu Cuihua benar-benar kejam. Pak Ketua, pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kau anggap aku pikun? Perbuatan kotor istrimu sendiri. Kau sebagai kakak pasti terlibat. Ini fitnah. Mau usir adik ipar, rebut harta keluarga. Desa kami memang miskin. Tapi tak sudi dengan pengacau berhati jahat sepertimu. Aku tidak. Aku difitnah. Bubar, bubar. Jangan nonton kejadian memalukan ini. Baoshan, jalani hidupmu dengan baik. Memalukan. Cepat masuk ke dalam. Tangannya. Jangan gerakkan tangan. Si bodoh ini sepertinya tidak terlalu bodoh. Mungkin hanya dia yang bisa melindungiku di sini. Chen Baoshan, kau menyesal? Lupakan. Tidak menyesal. Kalau ditanam begini, sekuat apapun hasilnya tak akan banyak. Chen Baoshan, berhenti sebentar. Caramu menanam salah, boros lahan. Bibitnya nanti tak dapat sinar matahari. Kita harus tanam rapat secara ilmiah. Atur jarak antar baris dan antar tanaman. Agar setiap bibit tumbuh baik, hasil panen bisa berlipat. Wah, ini apa? Mahasiswa dari kota. Mulai mengajari kami petani cara bertani. Orang berpendidikan kok malu-malu. Baru sekolah beberapa hari, sudah lupa diri. Ilmiah lagi. Aku hidup 30 tahun lebih. Belum pernah dengar tanah bisa ditanam begini. Banyak hal yang belum kau dengar. Dasar kurang ajar berani membantah. Malas turun ke sawah. Cuma bisa ngomong. Kau cuma mau cari alasan malas. Bodoh, jangan dengarkan dia. Dia cuma omong doang, nggak bisa. Cepat kerja. Kalau nggak, malam ini kalian berdua jangan makan. Ini baris, ini bibit. Antar baris harus ada jarak untuk jalan. Antar bibit juga harus ada jarak. Jangan terlalu dekat. Juga jangan terlalu jauh. Kenapa sih? Gitu aja. Chen Baoshan, aku suka kerja. Kamu dengar nggak? Apa kamu juga mau kaya? Dia jadi sampah? Chen Baoshan, kamu gila ya? Kamu beneran dengerin si iblis ini? Berhenti, dengar. Wah, Taozi, lahan kalian ini. Kok beda ya sama punya orang lain? Tumbuhnya rapi banget. Ini namanya tanam ilmiah. Jarak baris sama tanamannya ada aturannya. Baru bibitnya bisa tumbuh bagus. Memang anak kota yang berpendidikan, pinter, tahu banyak. Lihat aja Baoshan diajarin gimana. Sekarang udah tahu caranya ngurus tanaman. Si manis. Bener-bener nganggap diri jadi tuan rumah di sini. Ilmiah-ilmiah gitu, budaya-budaya gitu. Mau ngebodohin si Baoshan yang bego itu. Mau rebut harta anakku? Aku suruh kamu tanam. Aku suruh kamu ilmiah. Si manis mau berulah. Lihat dulu ini rumah siapa. Mau ambil barang dari tangan Tiedan? Mimpi. Copot semua. Cabut semuanya. Besok lihat kamu masih bisa sok. Tanamanku. Apa kamu yang bikin? Pagi-pagi gila apa sih? Nona kota. Tahu aturan nggak sih? Aku tanya, bibit di ladang. Apa kamu yang rusakin? Ya Tuhan, hidupku hancur. Rumah ini bakal dirusak sama si pembawa sial. Kamu teriak-teriak sama siapa? Istrimu malam-malam nyampe ke ladang kami. Bibit yang udah susah payah aku tanam, dicabutin semua. Muka kebaga masih berani nanya aku? Aku difitnah? Aku mana ngerti. Cara-cara aneh kalian orang kota. Pasti kamu sendiri yang salah tanam, bibitnya mati, malah nuduh aku. Kamu itu bintang sial. Dari masuk keluarga Chen, nggak ada bagus-bagusnya. Dengar nggak? Nggak beju sendiri berani nuduh orang baik. Kamu perempuan rusak, keluarga Chen kami. Benar-benar dapat sial turun-temurun. Siapa lagi kalau bukan kamu? Barang ini cuma aku yang senang lihat kami baik-baik. Omong kosong. Kurasa kamu cuma mau bikin ladang rusak. Biar ada alasan kabur balik ke kota. Kurasa kamu perlu diatur. Kalian berdua iblis busuk. Bakal kena karma. Aku kena karma? Kurasa kamu duluan yang bakal diusir dari keluarga Chen. Chen Baoshan. Cuma bisa kepal tangan doang, sampah. Orang kota, aku ingetin kamu. Jangan bikin ulah di depan aku. Aku bikin ulah. Yang rusakin ladang, bukan aku. Kamu tinggal di sini, ya kerja dengan baik. Jangan selalu berpikir mau jadi bos di rumah. Iya, jangan sok penting. Tanah ini seharusnya milikku. Waktu ayahku bagi tanah, pembagiannya nggak adil. Dia, orang bodoh yang bicara aja nggak jelas, pantas punya tanah. Kasih tanah ke dia cuma buang-buang. Suamiku benar. Soalnya nona kota ini nggak bisa nanam.
Ya tanahnya kita ambil lagi. Mulai hari ini, kamu tiap hari ke kali. Cuci baju sekeluarga kita. Ini kali. Terus, masak 3 kali sehari juga tugasmu. Kita nggak mau numpang hidup orang. Kayaknya dia ada niat jahat. Pura-pura gila. Kamu ketawa apa? Gila ya? Chen Baoshan. Mereka bilang, tanah ini kamu nggak pantas punya. Urusan rumah ini kamu juga nggak berhak ngatur. Jangan gerak. Kamu lihat apa? Aku salah ngomong? Urusan rumah ini, aku sama suamiku yang ngatur. Satu orang bodoh, satu istri mubazir, mau ngacak-ngacak apa lagi? Ribut lagi. Keluarga Cui Hua emang nggak pernah damai. Katanya menantu baru Nanem tanamannya mati, terus nyalahin Cui Hua. Aman, Tante, kalian seumur hidup Nanem. Tolong dong nilaiin, yang salah siapa? Kamu mau ngapain lagi? Cari gara-gara? Ini tanah Baoshan 2 fen. Cara nanam biasa. Bisa nanam 300 bibit, kan? Iya, segitu. Tapi kalau pakai cara ilmiah yang aku belajar di pos pemuda, jarak tanam dihitung ulang, minimal bisa 500 bibit. Hasil lebihnya bisa buat beli kain baru buat Aidan. Bisa jadi makanan. Sekarang bibit yang bisa ditukar daging sama baju baru, mati semua. Mbak, saya usah baju Aidan. Kerjaan makan keluarga, cara buat hidup enak. Ini Liu Cui Hua. Kalau dihitung itu, perbuatan Cui Hua keterlaluan banget. Menghalangi rezeki orang kaya bunuh orang tua. Kamu benci sama uangnya? Kamu ngomong sembarangan. Aku nggak. Kamu cuma iri lihat kita nanam bagus. Hidup kita lebih enak dari kamu. Dasar kamu. Tunggu aja. Pak Sekdes, tolong belain keluarga Chen kami. Hidup nggak bisa jalan lagi. Cui Hua, kamu kenapa lagi? Bangun ngomong. Pak Sekdes, dia, orang kota ini. Licik banget. Dia mau nipu tanah keluarga kami. Dia ngomong sembarangan, bilang tanam padi bisa bikin hasil panen naik 2 kali lipat. Naik 2 kali lipat? Itu kan cuma omong kosong. Orang kota emang jago mulut. Kerja di sawah kok dibilang mau rebut kekuasaan kita. Pak Lurah cuma ngandelin omongan. Cewek Lin, apa yang mereka bilang itu benar? Kamu yakin bisa bikin hasil panen naik 2 kali lipat? Pak Lurah, yang saya bilang itu tanam padi pakai ilmu, bukan nipu orang. Ah, ilmu? Asal omong aja. JK, Udah setengah umur nanam padi, masa kalah sama cewek kayak kamu? dia cuma mau kuasain semuanya, terus usir kita semua. Pak Lurah jangan percaya sama dia. Saya siap bikin janji, tanahnya buat percobaan. Kalau udah gitu saya simak masalah. Kalau berhasil, hasil panennya semua buat saya sama Baoshan. Cewek, ini kamu yang bilang ya, jangan nyesel. Oke, Kami setuju. Percaya. Saman. Dia. Baik, saya yang jadi saksi buat kalian. Baoshan, hari-hari indah kita bakal datang. Baoshan, rumput di sini harus dicabut sampai ke akarnya. Jangan ada yang tertinggal. Terus pupuknya jangan sembarangan nyebar, nyebarnya di sini. iya, segenggam kecil ini udah cukup. Wah, ini bukan si nona kota yang manja ya. Gak di rumah nyulam atau baca buku, malah main tanah di sawah. Baoshan, dasar kamu bego. Dia suruh ngapain ya ngapain, kakakmu bener. Kamu emang gak punya otak, dikendaliin cewek. Saya kasih tahu, kalau tanah ini gak bisa nanam padi. Kalau si Bunati, kan 2 masa nggak tahu. Jangan harap ambil sebutir beras pun dari saya. Kalau mau bantu, jangan bisa bantu. Cih, siapa yang mau bantu kalian? Saya cuma mau lihat aksi kalian. Lihat gimana kamu ngelakuin kayak kerbau sama enggak? Nah, kamu buka mata lebar-lebar dan tunggu aja. Jangan sampai nanti nangis aja gak bisa. Tian. Tian. Ini, di, tanah yang kita injak itu di. Ren. Denger gak, si imut itu. Lagi ngajarin si bodoh itu baca tulis. Ngajarin yang ngajarin, biasa aja. Emang mau jadi juara ujian nasional? Kamu nggak ngerti. Kalau si bodoh jadi pintar. Ini, ada alat. Buat apa Taidan? Kalau dia sakit sampai nggak bisa turun tempat tidur, nggak bisa kerja. Gue lihat dia, cewek kota yang manja. Gimana mau nanem di ladang? Ya ampun, ini kenapa? Bangsat, pergi sana. Berani-beraninya bikin onar di sini. Ya ampun, nggak bisa dikendaliin. Ayam bebeknya Cik, hari ini kenyang banget. Hah? Maksud lo apa? Ayam bebeknya lari-lari. Bisa-bisanya nyalahin gue. Di sini cuma Cik yang pelihara ayam bebek, bukan punya lo. Emang jatuh dari langit? Lo makin jadi. Mereka punya kaki. Gue bisa ikat seharian. Lagian siapa tahu? Jangan-jangan bibit lo yang bermasalah, jadi narik mereka. Bibit gue bermasalah? Iya.
Orang kota cuma bikin rusak tanah. Sekarang cari alasan buat selamatin muka. Baoshan sini. Satu lagi, galinya dalemin. Lintau lo ini. Anak kecil bandel. Aduh. Pagar cuma bisa halangin ayam bebek, nggak bisa halangin orang, apalagi penyakit. Gue lihat lo masih bisa sombong nggak? Taidan, anak kesayangan ibu, mau permen nggak? Mau. Kamu, siramin bibit sayurnya pakai barang enak ini. Balik, ibu beliin permen. Aku bantuin. Nggak ada keadilan. Si bodoh demi cewek itu. Mau mukulin 3 keponakan sendiri. Cewek kecil. Mau culik anak gue. Lihat tuh adik lo yang baik. Sekarang udah dikuasai sama si cewek itu. Sampai kesurupan. Bahkan Taidan hampir nggak kenal ibu lagi. Sehari-hari cuma mikirin, diajarin baca tulis sama yang dari kota. Udah, sehari-hari cuma teriak, hal ginian aja nggak becus. Gue nggak becus, si cewek itu sekarang nggak bisa diapa-apain. Lo yang kasih gue ide dong. Baoshan, jangan urusin 2 petak tanah lo. Tenaga kerja di rumah kurang, tanah kosong di timur juga harus dibuka. Hari ini lo kesana. Tanah itu penuh batu, keras banget. Lo suruh dia sendiri. Mana bisa juga? Kalian harus coba kita. Diam. Gue kakak lo, omongan gue. Berani nggak dengerin? Aku pergi. Cenda Suang. Kau kira begini bisa menjatuhkan kami? Sekarang bersihkan mukamu dulu. Makan dulu. Aku sendiri saja. Lihat dia bisa bertahan berapa hari lagi. Dia bakal kelelahan. Hari-hari baik kalian sudah hampir berakhir. Baoshan, sudah larut begini. Dia pergi kemana? Aku membangunkanmu? Jangan nangis. Sialan, gadis kecil ini benar-benar berhasil menanamnya. Lihat si bodoh itu senangnya. Kalau dia benar-benar menang taruhan. Tanah ini, orang-orang ini, semuanya akan jadi miliknya. Lalu mau bagaimana lagi? Pak Lurah tua mengawasi. Kalau terang-terangan tidak bisa, kita lakukan diam-diam. Aku tidak bisa menghancurkan tanamannya, tapi aku bisa menghancurkan dirinya. Tanahku itu aneh banget. Menurutku tanah yang ditanami menantumu yang baru itu tumbuh bagus. Tanaman siapa yang tumbuh secepat itu? Memang agak cepat. Aku kasih tahu, orang kota itu bisa ilmu sihir. Dia tiap tengah malam ngomong-ngomong gak jelas ke tanah. Tanamannya dikasih makan barang haram. Benar nggak? Serius. Kalau makan barang begini, bisa kena penyakit aneh. Bisa-bisa mati. Cepat pergi, cepat pergi. Dia pembawa sial, jauhin dia. Ada apa? Kenapa mereka lihat aku begitu? Chunmi, kamu kenapa? Orang desa hari ini aneh semua. Apa ada masalah? Nggak apa-apa, Kak Ozi. Di desa lagi ramai dibicarakan. Bicarain apa? Mereka bilang, tanah yang kamu tanami pakai ilmu sihir. Ilmu sihir? Mereka bilang, hasil tanamannya beracun. Kalau dimakan bisa kena penyakit aneh. Tauzi, ini nggak benar, kan? Lihat jagung itu tumbuhnya aneh banget. Jangan-jangan kata Cuihua benar? Siapa yang tahu?
Orang kota banyak akal. Tenang semua. 2 fen tanah hasilnya 180 jin. Astaga, lebih dari 2 kali lipat. Tanah 2 fen dazuang. Cuma hasilin 80 jin. Ya ampun, tanah ini terbuat dari emas apa? Jangan dimakan. Ini ilmu sihir. Ini buah setan hasil ilmu sihirnya. Kalau makan ini, kalian bakal punah. Pikirkan, dia cuma wanita kota yang asal-usulnya nggak jelas. Datang ke desa kita langsung bikin ribut. Tanah yang bagus. Mana mungkin hasilin banyak panen gini? Ini bakal hancurkan feng shui desa kita. Omong kosong. Ini bukan ilmu sihir, ini sains. Sains? Hah? Sains apa yang bisa gandakan panen? Kayaknya yang kubur 3 anak di ladang itu kamu ya? Jangan sentuh dia. Chen Baoshan, dasar bodoh. Kamu ikut-ikutan gila juga. Minggir, usir dia dari desa. Desa kita nggak bisa terima bencana kayak gini. Jahat banget. Hati perempuan ini kejam sekali. Aku enggak, jangan percaya dia, ketua. Dasar bodoh, sebenarnya kamu berani. Kamu berani melawan? Demi orang luar, bahkan kakakmu sendiri nggak diakui. Ilmu hitam? Kayaknya yang nggak benar itu hati orang. Padat. Ini biji-bijian bagus. Ketua udah bilang, kayaknya beneran nggak ada masalah. Ketua, jangan-jangan kamu dibohongi. Ini barangnya aneh. Seumur hidup aku bertani, mana tanaman bagus mana yang enggak, aku tahu. Hari ini aku tegaskan, ini berkat pertanian ilmiah. Siapa yang berani ngomong sembarangan lagi, berarti melawan perut seluruh warga desa. Taruhannya, si Lim menang. Hasil panen ladang ini, seperti janji, jadi milik kalian berdua. Jangan ada yang berniat jahat. Jangan sombong dulu. Ayo pulang. Baoshan, tadi, makasih ya. Wah, angin apa yang bawa kalian berdua ke sini? Mbah Lan, kangen aja. Ayo, ada kabar baik apa lagi? Kabar baik, hampir aja diancam sama si gadis kota itu. Sekarang, Mbah Lan, kamu harus bantu kami. Silin tahu itu, sekarang benar-benar sudah memabukkan si bodoh Baoshan. Ladang yang ditanaminya panennya dobel. Sekarang di rumah seenaknya. Bukannya itu bagus? Panen banyak kan kalian juga dapat untung. Untung? Dia bikin perjanjian sama ketua. Sebutir beras pun nggak buat kami. kami mau usir dia. Usir? Dulu beli 50 keping perak. Gampang aja bilang usir, Mbah Lan. Kalau kamu bisa usir dia, kami nggak akan lupa jasa kamu. Bantu kami cari cara. Diusir paksa susah. Sekarang dia punya dukungan ketua tua. Tapi, Tapi apa? waktu urusin dia sama Baoshan dulu, buru-buru jadiin perantara, pernikahannya itu sebenarnya nggak sah. Maksud Mbah, karena dia begitu pinter. Aku nanti jadiin perantara lagi. Dia udah lama ngincar. Gitu aja. Tenang aja. Tahu, cepat ke sini. Ada apa? Ini? Ada masalah besar. Di desa lagi ramai desas-desus. Desas-desus apa? Mereka pada bilang, surat nikah kamu sama kakak Baoshan itu palsu. Katakan kau bukan istri keluarga Chen. Semua sudah tahu, rupanya rahasia ini tak bisa ditutupi lagi. Wanita asal-usulmu tak jelas, kau pikir kau bisa menumpang di keluarga Chen seumur hidup? Kalian mengada-ada. Aku mengada-ada? Kakak ipar Wang Siulan sendiri yang bilang, waktu urusan kalian dulu, cuma pakai kertas tipis buat nipu orang. Kau bukan istri Baoshan yang sah. Kalau bukan orang keluarga Chen, tinggal di sini jadi tak punya hak. Suamiku, di desa sebelah, Zhao Debiao kan sudah lama suka padanya. Ku dengar dia mau bayar 100 yuan. 100? Itu 50 lebih banyak dari dulu. Ya, jual dia, dapat uang. Rumah dan tanah ini juga bisa kita ambil kembali. Buah dia dan dapat 3 keuntungan sekaligus. Kalian mau jual aku? Jual? Kok bilangnya kasar? Kau kan bukan keluarga kami. Ini namanya cariin kau jodoh yang lebih baik. Keluarga Zhao Debiao jauh lebih kaya dari kami. Lihat dia bodohnya. Istri sendiri aja nggak bisa jaga sampah. Diam aja ngapain? Cepat beres-beres. Hari ini juga Wang Siulan anterin kau ke keluarga Zhao. Si bodoh ini ngamuk lagi apa? Dasar bodoh, mau kemana? Baoshan, kenapa kau? Kebakaran jenggot? Lintau, iya. Istriku. Jangan ada yang jual dia. Surat nikah ini asli, nggak peduli dulu caranya gimana. Ada cap komuna, negara yang akui. Selama surat ini ada, Nona Lin adalah istri sah Chen Baoshan. Dewa turun pun nggak bisa ubah. Pulang, bilang ke kakak iparmu kalau berani ganggu lagi. Aku datang sendiri, bikin mereka kapok. Chen Baoshan. Ternyata, kau nggak bodoh. Kau cuma menyimpan semua kata di hati. Baoshan, kenapa hari ini kau lakukan itu? Demi aku, musuhin kakak iparmu. Dan musuhin Wang Siulan. Nanti, orang desa mungkin bakal gosipin kau. Layak enggak? Kau orang baik. Baik padaku. Chen Baoshan, mulai sekarang. Ayo kita jalani hidup dengan baik, ya. Sungguh membuatku marah. Si imut itu semakin berani akhir-akhir ini. Lihat saja dia dan si bodoh itu, hari ini mereka masih berunding. Ingin membeli kain untuk baju baru. Berhenti menggerutu, menyebalkan. Terus apa yang harus kita lakukan? Cara keras dan lembut sudah dicoba. Si imut itu, benar-benar kutu busuk yang tidak bisa dibunuh. Kalau nggak bisa jalan baik-baik, ya nggak usah bicara baik-baik lagi. Apa maksudmu? Selama tanah itu masih atas nama Chen Baoshan,
Kita tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang. Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Zhao De Biao dari desa sebelah. Dia sudah lama mengincar sebidang tanah kita ini. Zhao De Biao yang punya pabrik bata itu? Iya, dia punya uang dan pengaruh. Semua orang desa takut padanya. Selama dia yang turun tangan, bahkan ketua RT tua pun harus berpikir 2 kali. Apa ini? Ini milik ayah kita. Apa gunanya selembar kertas bekas ini? Ini adalah surat ayah kita. Kita minjam dari orang suruh dia minta. Aku sekarang akan mengubahnya jadi 500 won. Kita katakan saja itu adalah ayah kita. Belum uang ke Zhao De Biao pada masa itu. Sekarang dengan bunga berbunga, suruh dia menebusnya di tanah rumahnya. Apakah ini bisa berhasil? Ada tanah ayah kita. Itu adalah bukan sah. Jadi Baoshan si bodoh, apa yang bisa digunakan untuk membayar? Suamiku, kau biarkan mereka keluar bersama dengan semua barang mereka. Baoshan, lihat jagung sebanyak ini. Musim dingin tahun ini kita pasti tidak akan kelaparan. SST, halaman dan tanah ini cukup bagus. Kalian orang siapa? Mau apa? Menagih utang. Chen Baoshan, ayahmu berutang uang. Hari ini giliran kamu sebagai anak yang membayarnya. Ayahku tidak berutang. 500 yuan, tidak mungkin. Hahaha, nona kecil, ini bukan cuma 500 loh. Ditambah bunga selama bertahun-tahun, apakah kamu mampu membayar jumlah ini? Kakak, ayah tidak meminjam. Orang bodoh ngerti apa? Ada cap tangan sebagai bukti, kamu tidak bisa mengelak. Kalau memang tidak mampu membayar, tebus saja dengan rumah dan tanahmu. Hari ini aku akan mengambilnya alih. Di siang bolong, kamu mau merebut rumah orang seenaknya? Utang ayah dilunasi anak, itu sudah hukum alam lintau. Di sini bukan tempatmu bicara. Baoshan, kakak ini buat kebaikanmu, surat utangnya ada di sini. Kalau kamu tidak mengakui, orang-orang tua Zhao tidak akan peduli siapa kamu. Orang bodoh, utang ayahmu tidak bisa kamu hindari. Kalau tahu diri, cap jari di sini. Supaya nggak sakit-sakitan. Ayah nggak punya utang. Kalian berani. Bos Zhao, jangan sungkan, si bodoh ini kuat banget. Kasih pelajaran biar tahu diri, hajar. Hajar sampai nurut. Hentikan. Bikin surat utang palsu, rampas tanah, ini kejahatan. Kejahatan, di sini, siapa yang berani? Siapa yang berani disaksi? Siapa yang berani? Polisi yang berani. Aku udah suruh lapor kemarin soal kemasukan dokumen. Kalau kenapa menurut hukum bisa masuk penjara bertahun-tahun. Kira-kira waktunya, polisi sekarang udah di jalan masuk desa. Hah, polisi? Hahaha, dasar cewek, nakut-nakutin siapa? Iya, kabupaten jauh banget dari sini. Pas kamu lapor, polisi dateng. Udah keburu lama banget. Oh ya? Sebelum polisi datang, kita lihat dulu ini. Paman Chen sudah meninggal 3 tahun, tapi tinta di surat utang ini. Kenapa masih kayak baru? Itu karena aku simpan dengan baik. Disimpan sebaik apapun, tulisan anaknya ketahuan. Aku gak pernah lihat paman nulis, tapi Baoshan kenal. Tulisannya jelek banget, kayak tulisan kakakku. Mirip juga ya? Omong kosong. Surat dari ayahku mana mungkin palsu? Terus tanggalnya 5 tahun lalu. Tapi kertasnya tahun kemarin, baru ada di koperasi, kertas murahan. Kamu ngaco. Bodoh amat benar atau palsu. Tanah ini. Pasti jadi milikku. Ayo serang. Diam lo. Minggir. Dasar, si bodoh ini. Nggak mau terima baik, terima pukulan. Hari ini aku patahin kakimu. Baoshan, hati-hati. Baoshan. Dasar, masih kuat juga. Coba lihat kepalamu. Apakah juga sekeras ini? Gila si brengsek ini. Gila. Gue bunuh lo. Tahu. Baoshan, aku bukan. Sengaja. Lintau bunuh orang. Dasar brengsek. Kamu bunuh suamimu sendiri. Baoshan bangun, aku nggak sengaja. Bangun dong Baoshan, bangun. Lihat aku. Lihat kan? Dia, si wanita jahat ini. Bunuh suaminya sendiri. Kami akan laporkan ke polisi untuk menangkapmu, HMPH. 1. Sekali sentuh langsung jatuh, HMPH. Karena suamimu sudah kamu lumpuhkan. Tampaknya utang ini tidak bisa dibayar. Tapi tidak apa-apa, ikut saja aku. Kamu yang jadi jaminan utang. Lepaskan aku. Jauh. Cepat pergi, ikut bos Zhao. Itu rezeki 8 turunanmu.
Jangan kurang ajar. Bos Sao suka, kamu masih berani melawan? Tolong. Dia tidak. Bodoh ini nyawanya keras banget. Siapapun tak boleh bawa dia pergi. Bodoh cari. Masih berani berdiri halangi aku. Kamu si bodoh ini mau lawan aku? Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Sao de Biao, kamu datang lagi ke desa kami buat onar. Pikir tidak ada hukum? Kepala desa tua, jangan ikut campur. Keluarga Chen berutang padaku. Utang ayah, anak yang bayar. Surat utangnya palsu, cap jempol dan tanggal di atasnya. Semua. Kamu ngomong sembarangan. Utang ya bayar, itu sudah kodrat. Hari ini urusan belum selesai. Chen Ba Oshan Lintau, kalian tunggu saja. Keluarga ini benar-benar memalukan. Iya, lihat dulu diri sendiri seperti apa. Baoshan, kamu gimana? Darahmu banyak sekali. Kamu si pembawa sial, jangan sentuh dia. Semua gara-gara kamu. Semua gara-gara kamu si pembawa sial ini. Kenapa dia terluka? Kamu tidak lihat? Zhao de Biao yang buat. Aku tidak peduli siapa yang buat. Kau bukan karena kamu masuk rumah ini. Keluarga kami bisa ada banyak masalah. Begitu kamu datang, Baoshan langsung sejalan denganmu. Sekarang nyawanya hampir hilang. Kamu memang bencana. Kamu masih berani membantah? Lihat Baoshan jadi seperti apa karena kamu. Keluarga Chen tidak sanggup rawat orang sehebat kamu. Sekarang juga akan pergi aku. Yang harus pergi kalian. Ini rumah Baoshan. Aku istrinya. Istri? Siapa yang akui? Kamu cuma barang belian. Sekarang mau celakakan adikku? Hari ini pasti aku pukul. Kamu si kecil ini. Dia tidak pergi, kalian. Berani-beraninya. Langit terbalik. Chen Baoshan, dasar bodoh. Kamu demi orang luar ini berani teriak pada kami? Katakan sekali lagi. Aku kakakmu. Baoshan. Wah, baru sekarang udah blind. Lintau, kamu yang manis. Kamu kasih minum apa ke adik gue? Gue lihat kalian bisa bertahan berapa lama. Jangan gerak. Gue cari barang buat bungkus lukamu. Sakit? Dasar bodoh. Ngapain lu belain gue? Buat gue. Worth it enggak? Kamu istri gue. Chen Baoshan. Gue nggak bakal biarin lu disakitin lagi. Lihat tuh mereka, si manis itu udah bikin adek gue kesurupan. Main kasar nggak bisa, si bodoh itu sekarang berani blind dia. Terus gimana? Cuma liatin mereka mesra? Kalau gini terus, rumah sama tanah ini beneran jadi punya mereka. Dia kan dari kota? Orang kota paling takut apa? Apa? Nama baik. Gue ada ide, pasti bikin dia nangis-nangis. Keluar dari keluarga Chen. Nggak bisa, gue nggak terima. Lihat tuh si manis. Sekarang udah bikin Baoshan. Si bodoh itu terpukau. Sekarang main kasar pasti nggak jalan. Si bodoh kayak gila, berani lumpuhin. Terus gimana? Cuma liatin mereka berdua mesra. Beberapa hari lagi, tanah sama rumah itu beneran jadi punya mereka berdua. Gimana anak gue, Taidan? Mukul, marahin nggak mempan. Yang dari kota ini, Ya udah kita patahin tulangnya. patahin tulang buat apa? Harus bikin dia sendiri nggak betah. Harus bikin dia bikin kesalahan. Nyontek terlalu kecil. Kita harus bikin dia bikin dosa. Yang bikin seisi desa nggak terima. Iya, besok desa mau bagi-bagi beras bantuan. Bakar aja. Bakar lumbung? Gila lu? Itu bisa kena hukuman mati. Kita yang bakar, tapi apinya Lintau yang nyalain. Kita bilang dia yang nyalain, siapa yang percaya? Kenapa percaya? Dia kerja kota, latar belakangnya jelek. Dan dulu udah mainin kita, orang kampung. Kita bilang dia dendam, pengen bakar beras seisi desa. Dan kita semua kelaparan. Nanti nggak perlu kita yang keras. Urusan ini nggak bisa simpan. Cuma kita berdua bilang gak cukup. Satu orang yang kayak kita, pengen si manis itu mati. Wang Xiulan, si macomblang tua itu. Malam-malam, kalian suami istri datang buat apa? Saudari Xiulan, ada urusan mau diajak rembuk. Saudari Siulan, mau nggak bikin bisnis gede lagi? Bisnis apa? Bantu kami usir Lintau yang kurang ajar itu dari desa. Usir dia keluar desa sepenuhnya. Gampang bilangnya, usir dia. Sekarang Chen Baoshan si bodoh itu melindunginya. Seperti melindungi bola matanya sendiri. Aku bisa apa? Kita bukan mau usir dia, tapi mau kirim dia ke alam baka. Enggak, kalian gila ya. Bakar lumbung itu dosa besar. Bisa dipenggal kepalanya. Aku gak mau ikut campur. Kami mau dukung, nanti buat sekalian. Bilang aja kamu bangun tengah malam, lihat sendiri Lintau. Bagaimana menjadikan ke arah lubuk. Betul, cuma butuh sepatah kata darimu. Kalau berhasil, kami kasih kamu segini. Tapi kunci lumbung ada di keponakan kepala desa tua. Dia si tolol yang kalau lihat arak, kaki langsung lemas. Aku punya banyak cara buat bikin dia serahin kuncinya. Begitu Lintau hancur, Chen Baoshan kan jadi bujangan lagi. Nanti kita carikan dia istri lagi. Duit macamnya kan tetap jadi milikmu. Sepakat. Aku lakuin. Kalian rencananya kapan mulai? Sapu tangan ini, salah satu kenangan sedikit yang ibu tinggalin buatku. Taidan, dasar anak nakal, lari kemana lagi? Kalau nggak pulang, emak patahin kakimu. Aduh, Mbak, sayurnya. pura-pura baik. Kak Baoshan ada perlu minta tolong.
Rumah si Lihar di desa sebelah lagi rumah, kurang tenaga. Sudah janji kamu bantu angkat balok, dikasih 5 kilo tepung putih. Nggak. Masa nggak mau? Aku sudah janji sama orang. 5 kilo tepung putih. Suku kamu dari seberapa itu makan berapa kali? Kamu cuma pergi setengah hari, sebelum gelap pasti pulang. Baoshan, dengerin kakak. Kondisi keluarga kita sekarang. Nggak boleh nggak punya makanan. Das Huang, ini kejahatan yang bisa bikin dipenggal. Bagaimana kalau kita batalkan saja? Diam. Sekarang mau mundur, sudah terlambat. Nggak mau 50 yuan? Cepat lempar ke jalan kecil itu. Kebakaran. Cepat, tolong. Lumbung kebakaran. Kok bisa kebakaran? Lumbung. Makanan kita. Dia, Lintau si kurang ajar itu yang bakar. Aku lihat sendiri. Dia mau bakar makanan kita. Bikin seluruh desa kita kelaparan. Dia, tangkap si pembakar kurang ajar ini. Kalian ngapain? Membakar apa? Aku enggak. Aku tidur di dalam kamar terus. Tidur? Siapa yang kasih kesaksian? Baoshan mana? Kamu suruh Baoshan pergi kemana? Jangan pura-pura. Kamu yang bakar lumbung desa, dasar kamu. Mau bikin kita semua kelaparan? Semua berhenti. Masalahnya belum jelas, jangan sembarangan. Sekretaris tua, tolong beri keadilan. Api ini dia yang nyalakan. Dia benci kita, mau hancurkan desa kita. Liu Juihua, kamu lihat sendiri? Semua harus ada buktinya. Bukti? Saya punya. Sekretaris tua, lihat ini semua. Ini sapu tangan Lintau. Dari kota, kan? Saya temukan di perempatan dekat Lumbung. Kak Lintau, ini. Saksi dan barang bukti lengkap. Masih mau beralasan? Bakar dia. Masukkan dia ke kandang babi. Iya, kandang babi. Siapa berani sentuh dia? Kamu teriak apa? Dasar idiot. Dia bakar persediaan desa. Kamu mau lindungin pembunuh ini? Sekretaris tua. Semua lihat. Saksi dan barang bukti lengkap. Itu sapu tangannya, pasti. Serahkan. Atau kami gebuk kamu juga. Semua berhenti. Baoshan, Kamu turunkan tongkatnya dulu. Lintau, sapu tangan ini milikmu? Iya, milikku. Tapi saya tidak bakar. Saya difitnah. Titan, siapa yang fitnah? Semua lihat jelas. Kamu yang lakukan. Sekretaris tua, ini tidak bisa ditunda lagi. Kalau ditunda, amarah rakyat tak terbendung. Sebelum lapor ke kota, kunci Lintau di kantor desa dulu. Jangan sentuh dia. Baoshan, jangan begini. Saya ikut mereka. Saya percaya kamu. Baoshan, jangan bodoh. Kakak ipar ini demi kebaikanmu. Perempuan macam itu cuma bencana. Dengar kakak, dia dapat ganjaran. Tanpa dia, Kakak cari yang lebih baik untukmu. Kamu, lihat apa? Baoshan, hai sudah sore. Cepat masuk istirahat. Dia mau kemana? Tidak tahu. Aroma ini, Kamu pergi setengah hari, sebelum gelap pasti pulang. ini bukan tembakau gulung desa. Ini dari kota, pakai filter. Wang Siulan. Sao de Biao. Kak, Mereka mau apain aku? Tenggelamin aku? Baoshan, mereka bilang aku yang bakar. Kamu? Kamu juga percaya? Kamu juga anggap aku sumber bencana? Baoshan. Ini bukan asap dari orang desa. Baoshan, kamu harus hati-hati. Kadep Yo, akhirnya Anda datang. Ini kejahatan besar. Bakar gudang makanan, ini kejahatan berat. Kadep, Anda harus bela seluruh desa kami.
Itu semua perbuatan wanita dari kota itu. Dia mau kelaparin kami. Bawa keluar. Itu dia, Kadep. Wanita berhati ular ini. Aku punya saksi dan barang bukti. Sapu tangannya ada di dekat kebakaran. Kami semua lihat. Diam semua. Kawan Lintau, terkait kasus kebakaran gudang makanan. Tolong ikut kami ke kota untuk diselidiki. Jangan bergerak. Chen Baoshan, kamu gila. Kamu mau memberontak. Dia itu pelaku pembakaran. Baoshan, kamu bodoh. Cepat minggir. Api bukan dia yang nyalain. Apa ini? Dia bau minyak tanah. Omong kosong, Baoshan. Dasar idiot. Kamu fitnah kakakmu sendiri demi perempuan ini. Sepatunya sama. Ngawur. Aku mau padamkan api. Kadep, jangan percaya dia. Dia cuma orang bodoh. Dia udah gila demi istrinya. Lihat siapa aja kayak penjahat. Adikku ini udah dibutakan sama perempuan ini. Sampai mau kakakku sendiri. Semua yang dia bilang benar. Dia semalam selidikin tempat kebakaran sepanjang malam. Selidikin sepanjang malam. Dasar orang bodoh. Dia ngerti apa? Kayaknya dia yang bakar. Mau tanggung dosa si jalang ini. Bawa semua ke kota buat diperiksa. Bawa Chen Baoshan. Kadep, jangan. Jangan dengerin omong kosong si idiot ini. Dia udah dibutakan sama si cantik ini. Dia adik kandungku. Pikirannya udah gak waras. Kalian tangkap dia, itu sama aja bunuh dia. Kadepyo, tunggu sebentar. Aku percaya pemerintah bakal selidiki kebenarannya. Aku cuma minta satu hal. Apa? Aku minta, periksa sekarang juga. Status Cenda Zuang dan Wang Siulan. Aku nenek-nenek lari padamkan api. Malah salah. Kamu siapa? Kalau adikku ada, pasti diperiksa. Meski bagian habis pernikahan ini jelas. Gambar yang digambarnya tak bisa bohong. Jejak kaki ini. Bagian tumitnya sangat aus. Aku ingat, kakak ipar Siulan. Sepatumu memang seperti ini. Suruh dia lepas sepatunya. Aku gak mau lepas. Aku gak salah. Ngapa harus lepas sepatu buat diperiksa? Itu karena aku injak-injak waktu padam kebakaran. Iya, padam kebakaran. Lalu apa kamu operasi bakarnya? Aku dengar bunyi gong langsung pergi. Bunyi itu dari kaki Pak Siulan. Seluruh warga desa dengar. Tapi tempat Ocean bukan jejak kaki. Ada di dalam kecil belakang lubung. Tempat itu sepi. Orang yang ada bersaksi akan masuk. Artinya, kamu sudah kesana dengan sembunyi-sembunyi. Sebelum gong berbunyi. Aku cuma lewat aja. Bagaimana denganmu? Kawan Chen Baoshan bilang. Kamu bau minyak tanah. Omong kosong. Omongan orang idiot kau percaya? Aku semalam tidur di rumah terus. Lalu kenapa kau suruh Baoshan pergi? Suruh dia ke desa sebelah? Aku sebagai kakek, berbuat niat salah. Oh ya, boleh. Lalu dia pergi. Langsung kebakaran. Aku mana tahu. Kau tanya aku tanya siapa? Kau pasti tahu. Karena kau yang bakar. Minyak tanah juga kau yang siram. Geledah badannya. Semua gara-gara kau, perempuan bajingan. Kau hancurin keluarga kami. Aku lawan kau. Aku gak tahu apa-apa. Gak tahu? Lalu kenapa sebelum gong berbunyi sudah ada di belakang lumbung? Aku ke belakang lewat situ. Chen Baoshan bilang kamu bau minyak tanah. Bagaimana kejelasanmu? Omongan orang idiot kau percaya? Aku tidur di rumah. Geledah. Hei, Kader Yo. Di gudang kayu keluarga Cenda Zuang ketemu kaleng minyak tanah. Di bawah ranjang Wang Siulan ketemu rokok Dakian Men. Dan puntung rokok di lokasi kebakaran, mereknya sama persis. Bukan aku. Dia. Semua Cenda Zuang. Dia yang minta aku bakar lumbung buat fitnah pimpinan. Janji bayar 50 yuan kalau berhasil. Aku cuma bantu buang sapu tangan. Kader, aku salah. Chen Baoshan, kau pengkhianat. Serigala berbulu domba. Aku bunuh kau dulu. Baoshan. Bunuh. Bunuh dia. Lepas. Cepat. Cepat bantu pisahkan mereka. Semuanya berakhir, ya Tuhan. Hidup ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Baoshan, lenganmu mengeluarkan banyak darah. Membakar properti kolektif dengan sengaja, memalsukan bukti untuk menjatuhkan orang lain. Melakukan serangan di depan umum, semua tuduhan digabungkan, bawa ketiga orang ini pergi. Hukum akan menghukum mereka dengan berat. Baoshan. Baoshan bangunlah. Jangan menakutiku, Baoshan. Cepat panggil dukun desa. Kakak Lintau jangan takut, dokter akan segera datang. Ya Tuhan, Dazuang benar-benar melakukan trik busuk di balik layar. Putri Lintau, kami yang salah terhadapmu. Kami sudah pikun. Lintau, kami minta maaf padamu. Chuni tolong aku. Cepat bantu aku tekan, darahnya tidak berhenti keluar. Kami yang brengsek.
Kami semua berutang kepada kalian berdua. Lukanya terlalu parah, harus segera dibawa pulang untuk berbaring. Kakak Lintau, makanlah sedikit dulu. Kamu belum minum apapun seharian. Aku tidak lapar. Air. Baoshan, kamu bangun. Apakah kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kamu luka separah ini masih pedulikan aku. Kamu si bodoh besar. Jangan menangis, jelek. Kamu yang jelek, seluruh keluargamu jelek. Siapa yang lagi-lagi bicara omong kosong menyebut Baoshan sebagai orang bodoh? Lintau adalah orang luar? Jangan salahkan aku yang tidak sopan. Baoshan, mulai hari ini, tidak ada orang yang bisa mengganggu kita lagi. Dokter, dia demam. Tidak bagus, demam tinggi disebabkan oleh infeksi luka. Cepat, ambil bakso air ini. Aku akan pergi sekarang. Dokter, dia tidak apa-apa kan? Kalau demamnya tidak turun, Baoshan bangunlah, kamu pasti tidak boleh apa-apa. Tahu. Ya. Aku tidak takut, aku di sini, cepat sembuh ya. pergi, rebus obat ini segera. Baik. Obatnya sudah siap, masih agak panas, minumlah perlahan. Ya. Kamu yang lakukan? Dengan satu tangan apa yang bisa kamu lakukan? Berbaring diam di sana. Chen Baoshan, kamu tidak ingin hidup lagi? Luka belum sembuh, sudah berani mengangkat air. Oh, dia kosong, aku bisa ambil air sendiri. Jangan bergerak sembarangan lagi. Bagaimana kalau lukanya terbuka? Cantik. Baoshan, nanti kalau sudah sembuh total, aku ajarin kamu menulis. Ya, aku ajarin. Tulis nama kita berdua. Kak Lintau, gawat, di kota. Sepertinya ada orang datang ke kota, katanya cari kamu. Ada yang datang? Siapa? Jangan takut. Bukan orang jahat. Itu Pak Yo, pejabat yang dulu itu. Pak Yo, dia cari aku buat apa? Aku juga gak tahu. Dia bawa seseorang, mobilnya berhenti di pintu masuk desa. Minta ketemu kamu. Kalian baik-baik aja, kan? Kami baik-baik aja. Chuni, makasih ya. Kak, kamu hebat banget. Sekarang siapa di desa ini yang gak kagum sama kamu? Mereka bilang, kamu lebih pintar dan berani daripada laki-laki. Kak Baoshan, dapat istri kayak kamu. Itu rezeki besar buat keluarga Chen. Rumah. Oh, ternyata rasanya kayak gini. Chuni, kamu pulang dulu aja. Oke, Kak. Kalau ada masalah, teriak aja. Baoshan, ayo kita lihat. Kawan Lintau, nggak usah keluar. Kami sengaja datang buat ngasih kamu dokumen. Kasus kamu, organisasi udah selesai selidiki ulang. Ini pemberitahuan resmi buat kamu. Tanah di sini perlu dicangkul lebih dalam lagi. Biar tahun depan waktu tanam, akarnya bisa nancep kuat. Minum, nggak haus? Sekarang kamu makin cerewet. Kamu yang ngajarin. Pasti dong. Lihat aja siapa aku. Bagus banget. Huruf ini bacanya apa? Panen raya. Iya, panen raya. Tahun depan awal musim semi. Lahan kita pasti panen besar. Ini, baca lagi. Lintau. Aku di sini. Lintau, istriku, ya? Seumur hidup. Baoshan. Kamu suamiku seumur hidup. Istri. Pak Yo, Anda datang? Ada apa? Lukanya sudah membaik? Sudah. Saya datang hari ini untuk membawakan kabar baik yang luar biasa. Ini. Kabar baik beruntun, ini juga ada surat rekomendasi. Pabrik tekstil di kota sedang butuh pemuda berpengetahuan sepertimu. Kamrat Lintau, selamat ya.
Kamu bisa kembali ke kotamu, memulai hidup baru. Tiket keretanya besok pagi, Kamrat Lintau. Kamu harus segera beres-beres. Kamrat Lintau, kenapa? Ini kabar bagus sekali, loh. Lihat, sampai senyum-senyum sendiri. Cepat siap-siap. Jangan sampai telat kereta besok pagi. Pulang. Akhirnya aku bisa pulang. Tapi, Hah, dia ini? Baoshan, Kamrat Lintau, mikir apa? Hidup barumu akan segera dimulai. Baoshan. Hampir gelap. Ayo, Apa? pulang ke kota. Di sana lebih baik. Ini yang selalu aku inginkan. Baoshan, aku. Diam. Kamu bukan dari sini. Bukan begitu. Aku ini orang bodoh, gak pantas buat kamu. Chen Baoshan, dasar brengsek. Pulang. Sudah berapa kali aku memimpikannya. Kamu istriku, seumur hidup. Memilih, kenapa sakit sekali? Sudah gelap, mau kerja sampai kapan? Kamu pulang beres-beres, jangan telat kereta besok pagi. Aku nggak mau beres-beres. Kenapa enggak? Di sanalah rumahmu. Kalau aku pergi, kamu gimana? Aku tetap si bodoh itu. Jangan bilang begitu. Lepas. Nggak, seumur hidup nggak akan kulepas. Baoshan, lu kamu. Urusanku, gak usah kamu urus. Pergi. Chen Baoshan, dengarkan baik-baik. Sekarang, masih mau usir aku? Kamu ngapain? Ku beritahu, aku nggak akan pergi kemana-mana. Kenapa gak pergi? Karena di sini ada kamu. Aku ini orang bodoh, gak pantas buat kamu. Kota itu lebih bagus. Bagus apa? Di sana nggak ada kamu. Baoshan, Kamu kok keluar? aku lihat dong. Gak ada yang perlu dilihat, udah rusak. Jelek. Nggak jelek. Ini hal terindah yang pernah aku lihat seumur hidup. Chen Baoshan, aku robek tiket keretanya bukan karena kasihan sama kamu. Bukan juga karena aku nggak punya tempat buat pergi. Aku tinggal karena aku mau tinggal. Aku mau sama kamu seumur hidup. Kamu mau nggak terima aku jadi istri kamu? Baoshan. Dia pikir aku mau pergi ya. Aku mau keluar bentar. Xiaolin, kok datang? Mau pergi ya? Bagus juga, kota memang tempat yang cocok buat kamu. Pak Ketua, aku bukan datang buat pamitan. Hah? Nggak pergi? Pak Ketua, aku nggak pergi. Ada apa? Aku mau tanya, sekarang di desa ini, kebijakan bagi hasil tanahnya gimana? Kamu bilang apa? Bagi hasil tanah? Kamu ini anak kota, susah-susah bisa pulang. Kok masih mikir buat cangkul tanah kayak orang desa? Pak Ketua, sekarang aku juga orang desa. Aku mau sama Baoshan punya lahan halus. Di depan rumah kita itu juga. Lahan itu kan isinya batu-batu, nggak bisa ditanami. Aku mau nanam pohon buah. Nanem pohon buah, itu kan barang mahal. Di lembah miskin kita ini, siapa yang pernah ngurus itu? Nggak ada yang pernah, kita jadi yang pertama. Aku punya ilmu.
Baoshan punya tenaga. Kita berdua pasti bisa. Anak ini punya semangat, mungkin dia beneran bisa. Bawa desa ini maju. Oke, kalau kamu mau, Om dukung. Butuh apa bilang aja. Makasih Pak Ketua. Tapi buka lahan tandus itu urusan besar, nggak bisa cuma kita berdua yang mutusin. Kalau gitu, Ini harus dibahas di rapat seluruh warga. Harus minta persetujuan semua orang dulu. Kamu berani nggak ngomong di rapat? aku berani. Bodoh. Kamu memang orang paling bodoh sedunia. Lulu makan. Kamu mau apa? Kereta mau berangkat? Jangan sampai terlambat. Kamu sangat ingin aku pergi ya? Kamu harus pulang. Surat permohonan pengelolaan tanah. Aku tidak jadi pergi. Apa? Aku bilang, aku tidak jadi pergi. Aku sudah mengajukan ke ketua desa. Mengelola tanah tandus di depan rumah kita. Kita akan menanam pohon buah, pohon aprikot, pohon persik. Banyak pohon buah yang bisa dijual mahal. Kamu tidak kembali ke kota? Rumah kita. Ini apa? Bukannya kamu mau pergi? Baoshan, lihat aku. Tiket kereta itu, jalan kembali ke kota. Surat permohonan ini, jalan untuk tetap tinggal. Aku tidak pergi. Dulu kukira kota adalah tempatku. Tapi sekarang, di mana ada kamu, disitulah rumah. Aku akan tinggal bersamamu, mengolah tanah ini. Membuat rumah kita, seperti yang kita inginkan. Kamu serius? Kita bersama membangun rumah. Baik. Baoshan, dia bisa membawaku kembali ke kota. Kembali ke hidupku dulu. Tapi rumahku sekarang di sini. Rumah kita. Baoshan, ayo kita temui ketua desa tua. Mengelola tanah tandus di pintu desa. Kita buka lahan dan tanam pohon buah sendiri. Ya, kita kerjakan bersama. Tahu, kakak Baoshan, aku dengar. Kamu benar-benar tidak kembali ke kota? Malah mau mengelola tanah tandus? Ya, mulai sekarang disinilah rumahku. Tahu, kamu berani sekali. Warga desa pada membicarakan. Tinggal enak di kota tidak mau. Malah tinggal di lembah miskin ini. Kurasa otaknya rusak. Otak rusak apa? Menurutku dia cerdik. Dazuang dan istrinya masuk penjara. Rumah ini tinggal dia dan Baoshan. Perhitungannya jitu sekali. Satu orang bodoh, satu orang imut dari kota. Benar-benar cocok jadi pasangan. Tanah keras, kerja berat. Tidak takut tanah keras, kita gali satu-satu sampai gembur. Banyak rumput, kita cabut satu-satu sampai bersih. Baoshan, mulai hari ini. Disinilah harapan kita. Ada apa? Ketemu batu besar? Gak kok. Ini tugu batas wilayah. Tangan luka. Gak apa-apa, cuma lecet. Buka lahan mana ada yang gak cedera. Aku aja. Jangan, kan kita janjian bareng. Susah begini MAH apa? Aku kuat kok. Dia ini selalu, apapun ditanggung sendiri buat aku. Batu segede ini, kita berdua gimana angkatnya? Ada caranya. Kamu istirahat dulu, minum. Aku nggak berdua kerja lebih cepat. Tangannya sakit. Mbak, Baoshan, istirahat dulu, makan dikit. Aduh mbak, tangannya kok sampai begini. Kamu kan cewek kota, mana pernah kerja beginian? Gak apa-apa, lama-lama juga kebiasa. Ini kan tanah kita sendiri, ada harapan. Mbak, kamu sama Mas Baoshan emang orang baik. Kalau bukan kalian, desa ini nggak tahu bakal dirusak kayak apa sama Chen Dazuang mereka. Ayo pada bantuin.
Lintau, Baoshan, buka lahan segede ini, kok cuma kalian berdua? Iya, kami semua mau balas budi. Urusan keluarga kalian nanti. Ya urusan kami juga. Baoshan, lu beruntung banget. Dapat istri rajin kayak gini. Desa kita ini. Nungguin kalian hidup sejahtera. Kayaknya di sini udah beneran jadi rumahku. Bang Biao, akhirnya keluar juga. Cucunya Chen Dasuang mana? Janjian mau jemput. Bang Biao, kecilin suaranya. Kak Dasuang sama istrinya udah masuk penjara. Masuk penjara? Gimana ceritanya? Katanya ngebakar lumbung, ketangkep. Dihukum bertahun-tahun. Ngebakar? Beraninya dia. Iya kan? Sekarang desanya udah berubah total. Itu si Bego Chen Baoshan. Sama cewek kota tadi, Bang Biao, abis lu masuk. Masih bawa si Bego Chen Baoshan itu. Ngegarap tanah kosong di barat desa yang gak ada yang mau. Sekarang seluruh desa pada ikut mereka. Apa? Mereka malah hidup enak? Gue sini menderita. Mereka malah sukses. Bawa gue lihat. Gue mau lihat mereka bisa ngapain. Jarak bibit pohonnya harus pas, jangan terlalu rapat. Jangan terlalu renggang juga, biar sinar matahari masuk. Lintau, lu emang lebih paham. Ikut lu kerja. Hati kami tenang. Iya, siapa sangka. Lahan gersang ini masih bisa ditanami pohon buah. Bagus sekali, pemandangan yang indah. Aku, Sao De Biao, masuk penjara. Kalian malah jadi raja-raja kecil di sini. Berani-beraninya. Mau nanam pohon? Mau hidup enak? Aku akan bikin lahan ini gersang, tak ada yang tumbuh. Akan kubuat semua harapanmu jadi keputusasaan. Baoshan, besok bibit pohon buahnya sampai. Hmm. Nanti pohonnya besar, kita punya buah yang tak habis-habis. Bisa dijual, buat beli baju baru buat kamu. Beli buat kamu. Baik, semua ikut kamu. Nanti kita punya uang. Halaman ini akan kita perbaiki. Perbaiki. Rumahnya juga kita buat terang benderang. Terang. Sudah capek seharian, cepat tidur. Kamu tidur dulu. Kamu juga tidur lebih awal, besok masih sibuk. Kak Biao, ini dia. Mereka benar-benar berhasil sedikit. Cuma cewek kota dan orang bodoh. Apa kemampuan mereka? Hah, kemampuan? Hari ini akan kubuat mereka tahu. Apa itu keputusasaan? Tabur. 1 butir pun jangan tersisa. Hei Kak Biao, kalau ini disebar, lahannya bakal rusak total. Aku akan bikin lahan ini, rumput liar pun tak akan tumbuh. Cuma rusakin tanah belum cukup. Hancurkan juga selokan air ini. Tanpa air, mereka mau nanam apa? Putus asa. Baru ini mereka baru putus asa. Besok, hehe. Aku mau lihat si cewek brengsek itu, nangis pun tak bisa. Baoshan, hari ini selesaikan galian selokan yang tersisa. Besok bibit pohonnya sampai. Tanahku. Ini bukan perusakan biasa. Kak Lintau, kami datang. Ya Tuhan, ini kenapa? Siapa yang berani? Ini ulangan sialan siapa? Ini mau putusin jalan hidup orang. Kejam sekali. Ini garam alkali dan kapur. Untuk pulihkan lahan ini, lebih sulit ribuan kali daripada buka lahan baru. Lintau, Chen Baoshan. Aku sudah kembali. Harapan kalian. Telah kubuat terkubur dengan tanganku sendiri. Ini baru permulaan. Kalau aku susah, kalian semua jangan harap hidup enak. Siapapun pelakunya, pasti akan kubuat dia bayar. Hancur? Setelah ditaburi garam alkali, lahannya rusak total. Iya, butuh bertahun-tahun untuk pulihkan. Sayang sekali. Kak tahu. Itu garam dan kapur, mereka tuang terburu-buru. Seharusnya belum meresap terlalu dalam. Baoshan masih bisa diselamatkan. Mereka menabur terburu-buru, cuma di permukaan. Kita gali semua tanah lapisan ini. Gali? Ini proyek sebesar apa? Gali, lalu ke selokan kecil sana. Ambil tanah baru, ganti. Apa bedanya dengan Yugong memindahkan gunung? Wah, lo.
Ini bukan orang hebat desa kita? Lagi main drama apa nih? Yugong memindahkan gunung? Hahaha. Bos, mereka mau ganti tanah. Sungguh menggelikan. Jangan bermimpi di siang bolong. Ini sudah tanah mati. Dewa turun pun tak bisa hidupkan lagi. Hahaha, masih keras kepala. Kasihan lihat kalian. Aku berbaik hati, 20 yuan. Aku beli tanah jelekmu ini. Cukup buat kalian beli tiket pulang ke kota. Kau mimpi. Masih kurang? Tanah asin ini dihadiahin gratis pun orang ogah. Aku kasih uang itu udah ngasih muka. Pinteran, cepat cap jempol. Bos, ngapain banyak omong sama mereka? Atau aku kasih tahu kalian rasanya. Apa itu putus asa yang sesungguhnya? Dikasih muka malah nggak mau. Bos, mereka tak tahu diri. Aku tunggu. Aku lihat sampai kapan kalian bisa gali. Gak bisa, terlalu lambat. Baoshan, kita perlu gerobak sapi untuk angkut tanah baru. Kak tahu, Kak Baoshan. Aku bantu. Chuni, kamu, Udah, cepat pakai. Tanah ini milik desa kita. Jangan biarkan orang luar semena-mena. Ngapain masih bengong? Orang desa kita. Masa cuma 2 orang angkat langit? Ayo semua bergerak. Betul, sumpah serapah. Hitung aku juga. Bagus, pikir banyak orang pasti berguna? Lin Tao, Chen Baoshan. Aku mau lihat tulang kalian yang keras. Atau caraku yang lebih keras. Kak tahu, dia benar akan datang? dia akan datang. Orang seperti Zhao De Biao. Malam pasti balas dendam. Banyak orang tak bisa hancurkan tanah, dia cuma bisa hancurkan bibit. Ini jurus terakhirnya. Baoshan, nanti jangan gegabah. Dengarkan perintahku. Ya, Sekelompok orang bodoh, benar-benar berpikir bisa hidup bahagia. Hari ini, biarkan kalian orang-orang manja ini. Semua busuk di sawah ini. Berhenti. Kamu Zhao De Biao. Kamu binatang yang tidak punya hati nurani sama sekali. Kami sudah menunggumu sejak lama. Aku hanya lewat saja. Aku tidak melakukan apa-apa. Lewat. Ini benar-benar ingin memutuskan sumber hidup kami. kamu ingin menghancurkan pohon buah kami. Bukan aku tidak sengaja. Zhao Liao, kamu dicurigai sengaja merusak harta warga, ikut kami sekali. Lin Tao, Baoshan, ampunilah aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Bagus sekali. Ipar, lihat pohonku ini, buahnya besar-besar dan merah semua. Ini semua berkat Lin Tao dan Baoshan. Hidup seperti ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dari tanah tandus, sampai sekarang penuh buah. Kita berhasil melakukannya. Baoshan, cicipi buah pertama tahun ini. Ini untukmu. Manis. Kamu belum makan. Bagaimana kamu tahu manis? Yang kamu berikan pasti manis. Baoshan, rumah kita semakin baik saja. Rumah kita. Xiaolin, Baoshan, kalian berdua benar-benar. Membawa harapan besar untuk desa kita. Sekretaris Partai Lin Tao, stasiun pembelian di kota menelepon. Kata kualitas buah kita bagus, mau membeli dengan harga lebih tinggi. Oh, bagus sekali, tahun ini bisa merayakan tahun baru dengan berlimpah. Tunggu, sebentar. Permisi, siapa yang bernama Lin Tao di sini? Itu saya. Comrade Lin Tao, ini pemberitahuan dari pemerintah kota untukmu. Ipar, pemberitahuan apa? Aku lihat, dikarenakan Comrade Lin Tao memberikan kontribusi yang luar biasa dalam produksi pertanian. Setelah penelitian pemerintah kota diputuskan, saya harus menunjuk Comrade Lin Tao sebagai Teknisi pertanian seluruh kota. Pergi ke kota jadi pejabat, ini kenaikan jabatan lo. Jadi pejabat? Bukannya itu berarti dia akan meninggalkan desa kita? Lalu bagaimana dengan kebun buah kita? Ipar, kamu benar-benar akan pergi? Baoshan, dengar dulu, pemberitahuan mengatakan bahwa saya diangkat menjadi teknisi. Itu tim kita, bukan saya sendiri. Aku. Betul, nanti bukan cuma desa kita. Desa-desa lain di sini juga harus kita ajarin nanam pohon buah. Iya, ini bagus banget. Iya, kakak Ipar jadi guru. Kak Baoshan, kamu juga bakal ikut ke kota buat nikmatin hidup enak. Aku juga ikut. Si bodoh, kemana kamu pergi? Aku ikut. Kawan Lin Tao, kawan Chen Baoshan. Kepala Wang dari kota minta aku sampaikan pesan. Katanya besok jam 9 pagi. Harus datang ke balai kota. Akan ada upacara penghargaan buat kalian. Kawan Lin Tao, sebagai pemuda berpendidikan. Mengabdi di desa, tak takut susah, pakai ilmu dan keringat. Bimbing warga menuju kesejahteraan. Ini teladan kebanggaan wanita era baru, tentu saja.
Semua ini tak lepas dari dukungan diam-diam kawan Chen Baoshan. pemerintah kota putuskan, kasih kalian 1 unit. Rumah baru di kota, bagus. Ini kuncinya, mulai sekarang, kalian warga kota kita. Baoshan, kita punya rumah baru. Kok nangis? Ini air mata bahagia, air mata kebahagiaan. Hari baik kita beneran datang. Kak tahu beneran pergi? Bawa ini buat di jalan. Sampai di sana jangan lupa kita. Dasar bodoh. Mana mungkin aku lupa. Lintau, ini barang terbaik dari gunung, kamu bawa. Makasih Paman. Baoshan, di kota jangan sampai diremehin. Dulu pengen banget kabur dari sini. Tapi sekarang hati sedih. Sering-sering balik ya, tahu baik-baik. Baoshan, nanti di kota. Dengerin kata Lintau, dia berpendidikan. Punya kemampuan. Dulu warga desa banyak omong, maafin ya. Jangan diri. Kepala desa. Kawan Lintau, waktunya berangkat. Semua jaga diri baik-baik. Jaga diri. Kak tahu, harus bahagia ya. Sering-sering balik. Tahu? Rumah baru. Hang. Rumah baru kita.